Heboh, kritik pedas komisioner Gegara Saiful Jamil boikot akui masa bodoh dengan petisi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dirasa bersikap bervisip pada Saiful Jamil. Komisioner KPI dinilai bermasalah pada logika dan moralitasnya. Lembaga itu mengizinkan mantan narapidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tampil di televisi dengan alasan edukasi. Saya kok menilai ada salah dengan otak mereka, komisioner KPI, karena justru permisif pada kemunculan pelaku pelecehan seksual menyasar anak. Alasan mereka itu tidak didasari logika dan moral sebagai lembaga sampiran negara. Penjaga moral tayangan televisi, kata Algot Putranto, akademisi ilmu komunikasi dari Universitas Bakri kepada Tribun News dan Kamis 9 September. Algot mengatakan secara logika pendapat para komisioner KPI pusat tidak berdasar karena di pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Secara jelas menyatakan standar isi siaran harus memperhatikan norma kesopanan, kesusilaan, dan kepentingan publik. Bahkan P3SPS secara jelas memaparkan program siaran dilarang membuat pembenaran bagi terjadinya pemerkosaan dan atau menggambarkan pemerkosaan sebagai bukan kejahatan serius. Menurut Algot, menghadirkan dan mengklarifikasikan pelaku pemerkosaan di bawah umur secara jelas merupakan bagian dari upaya membenarkan tindakan si pelaku kejahatan serius. Sebelumnya, Ketua KPI Agung Suprio dalam sebuah talkshow mengatakan bahwa kasus Saiful Jamil tidak bisa disamakan dengan kasus artis yang terjerat narkoba. Merujuk pada banyak referensi, menurut Agung di negara lain mantan narapidana kejahatan seksual seperti Saiful Jamil bahkan dibatasi gerak-geriknya. Hal ini demi meminimalisasi potensi adanya kejahatan serupa yang dilakukan oleh mantan narapidana seksual. Kita juga melihat dari berbagai referensi dari luar negeri, memang dibatasi, bahkan di suatu negara itu dikasih alat supaya dia tidak melakukan hal seperti itu, kata Agung, seperti dikutip dari kanal YouTube Deddy Gobuzer, Kamis 9 September. Namun kata Agung bukan berarti Saiful Jamil tidak bisa tampil di televisi, yakni dengan catatan hanya untuk konteks edukasi. Hal ini sesuai dengan surat edaran yang telah dikirimkan oleh KPI pada lembaga penyiaran seperti televisi. Dia, Saiful Jamil, bisa tampil untuk kepentingan edukasi, ucap Agung. Jadi misalnya, dia hadir sebagai bahaya predator. Itu kan bisa juga ditampil seperti itu, tutur dia. Sementara ini, Agung menegaskan bahwa Saiful Jamil belum bisa tampil di televisi jika tujuannya untuk hiburan. Keputusan terhadap kasus Saiful Jamil ini dibuat oleh KPI setelah ada perdebatan internal di badan lembaga penyiaran tersebut. Agung mengakui keputusan yang diambil KPI terkait kasus Saiful Jamil memang sempat menimbulkan kritik dari pegiat hak asasi manusia. Karena bagaimanapun juga Saiful Jamil mencari nafkah di televisi. Bahwa KPI mengakomodasikan kepentingan mayoritas masyarakat. Ini lawannya adalah etika, kepatutan itu, dan kita singkirkan HAM sementara. Toh dia tetap boleh tampil, bukan nggak boleh tampil sama sekali. Boleh tampil tapi dalam konteks edukasi, kata dia. Agung juga menyebut bahwa Saiful Jamil diizinkan untuk tampil dalam sesi wawancara sebagai narasumber. Muncul desakan boikot dirinya, berikut respon santai Saiful Jamil. Diketahui kebebasan pedangdut Saiful Jamil dalam kasus pelecehan seksual anak menuai pro dan kontra. Bebasnya mantan suami Dewi Persik ini dianggap mengklarifikasi lantaran dijemput naik porsen diberi bunga. Terlebih lagi Saiful Jamil juga sempat tampil di stasiun TV nasional beberapa waktu lalu. Imbas dari momen tersebut, warganet membuat petisi untuk memboikot Saiful Jamil dari televisi dan YouTube. Mereka tak setuju apabila mantan narapidana pedofilia kembali muncul di hadapan publik. Kini Saiful Jamil akhirnya buka suara ketika ditemui awak media. Ia mengaku bersyukur karena masa diberikan pekerjaan setelah bebas dari penjara.
Alhamdulillah bersyukur Allah kasih rezeki, kata Saiful Jamil dikutip dari KH Infotainment Jumat 10 September 2021. Perihal petisi boikot Saiful Jamil pilih tak ambil pusing dan membiarkan pendapat masyarakat. Sebenarnya dulu juga saya ada pro dan kontra gitu kan. Cuma ya saya orang itu sebenarnya masa bodoh. Orang nyibir saya biarin tuturnya. Lanjut, Saiful Jamil seolah merasa biasa saja apabila artis memiliki haters. Karena menurutnya tak hanya dirinya yang tidak disukai oleh banyak orang. Saya tahu ada orang yang gak suka sama saya, bukan saya aja yang tidak disukai, terang Saiful Jamil. Pedangdut 41 ini enggan menanggapi petisi boikot dan berbagai ujaran kebencian yang lain. Ia mengaku kasihan apabila harus mempermasalahkan para haters. Menurutnya itu menjadi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat soal dirinya. Cuma kalau saya nggak mau terlalu mempersoalkan, kasihan, bukan apa-apa. Biarkan mereka, mungkin ada yang nggak suka mengutarakan rasa nggak sukanya, tambahnya. Meski begitu, Saiful Jamil berharap para pembencinya bisa berbalik menjadi penggemarnya. Saya berdoa mudah-mudahan siapa tahu orang yang nggak suka jadi cinta. Kalau baca komen haters sesaat doang sebalnya, jelas Saiful Jamil. Melalui Instagram, Indah dari Official, ia memberikan dukungan untuk pelantun Ratu Atiku ini. Tak hanya satu, ia membela habis-habisan Saiful Jamil dalam beberapa unggahan. Di antara pada unggahan Selasa 7 September 2021 saat membagikan video bersama sang pedangdut. Ia meminta untuk tidak mengomentari kehidupannya dan mengungkit masalah Saiful Jamil. Untuk kalian semua, aku tidak meminta kalian melihat post aku, dan aku tidak meminta kalian mengomentari tentang hidup aku. Apalagi sampai tidak berteman di sosmed tapi berkomentar, tulis Indah Sari. Indah Sari menambahkan yang banyak berkomentar justru biasanya iri atau cemburu. Urus hidup kalian sendiri aja ya. Karena yang banyak komentar ini itu biasanya karena iri cemburu. Dan hatinya busuk diselimuti kotoran. Hati-hati stroke kalau hati kotor imbunya. Saya mengingatkan pada warganet untuk berhati-hati dalam bermain media sosial. Hati-hati juga gara-gara tangan-tangan jahatmu buat status dan tangan jahatmu berkomentar jahat. Melukai hati orang lain, pencemaran nama baik serta tindakan tidak menyenangkan. Apalagi menghasut jeruji besi menunggumu, ungkap Indah Sari. Lanjut, Indah Sari meminta agar warganet melakukan hal positif yang lain. Dalam unggahan itu, ia turut memberikan semangat untuk Saiful Jamil. Hidup ini singkat, sebelum mati bicara saja yang baik-baik, hati yang baik-baik, dekat dengan kebaikan. Bismillah, selalu semangat, berkah sehat di setiap hari. Nah, bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, komen, subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya.